Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Andi Adha Lestari Asmar SPD, guru IPA SMP Negeri 1 Candilara Selatan, Kecamatan Candilara Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar dengan mengambil materi sistem ekskresi submateri ginjal di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut video pelaksanaan praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian semua sehat, jadi bisa bertemu dengan Ibu di pertemuan hari ini. Belum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini berkah, kemudian kalian mudah memahami pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Boleh Kak Swani maju ke depan memimpin doa? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Makasih Kak Swani. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Hari ini semuanya sehat, jadi bisa hadir di sekolah. Sekarang, untuk pembelajaran hari ini, walaupun kalian boleh membuka handphone, tapi ingat yang dibuka hanya yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Jadi kalau ada yang handphonenya digunakan tidak sesuai peraturan, nanti saya ambil. Nanti saya serahkan setelah pembelajaran selesai. Kemudian yang tidak berhubungan dengan IPA, di atas mejanya boleh disingkirkan. Periksa pakaiannya sudah rapi atau belum. Kemudian periksa posisi duduknya apakah sudah nyaman atau tidak. Siap belajar semuanya? Siap. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta kita terhadap tanah. Boleh berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Sekarang, sebelum kita masuk ke materi, saya mau cek dulu semangatnya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan lagi. Saya mau tanya dulu, apakah kalian biasa membantu ibu kalian masak di rumah? Biasa, alhamdulillah kalau sering ya. Nah, biasanya kalau sudah masak ada tidak sisa-sisa sampah yang dihasilkan? Ada. Oke, kalau misalnya sisa-sisa sampah tadi itu tidak kalian buang, apa yang terjadi di dalam rumah kalian? Bau, apalagi? Iya, menjadi sarang penyakit. Apa yang harus kalian lakukan supaya sampah-sampah tadi itu tidak menumpuk di dalam rumah? Dibuang. Oke, sampahnya harus dibuang.
Nah, sekarang kalau kita sebagai manusia, itu apakah kita juga mengeluarkan zat sisa atau kita menghasilkan zat sisa? Iya, betul, menghasilkan. Nah, apa yang akan terjadi jika manusia tidak mengeluarkan zat sisa tersebut? Misalnya nih, kalian tidak berkeringat, tidak buang air kecil, apa yang terjadi pada tubuh kalian? Sakit, badannya tidak enak. Itu tadi ya, sama seperti yang ada di dalam rumah. Kalau sampah tidak dibuang bisa menimbulkan penyakit. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita hasil dari makanan yang sudah diolah menjadi energi, kan ada sisa-sisanya tuh. Kalau tidak dibuang bisa menimbulkan penyakit. Nah, disebut apakah proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh? Disebut dengan ekskresi. Nah, urin ini adalah salah satu zat sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Organ apa yang berperan dalam pembentukan urin? Oke, ginjal. Nah, ginjal inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Mengapa penting untuk mempelajari tentang sistem ekskresi? Karena materi ini akan membantu kalian memahami sistem ekskresi manusia, sehingga kalian nanti lebih memahami bagaimana proses pembuangan dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ingat ya, kita dianugerahi oleh organ-organ yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ginjal. Nah, ini adalah tugas kita untuk menjaga tubuh kita dengan baik. Misalnya dengan makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur. Kemudian dengan tidak mencemarinya dengan hal-hal yang tidak baik, misalnya dengan minum-minuman keras, dengan rokok. Ingat ya, harus bisa menjaga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tubuh kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu kita akan menggunakan model discovery learning. Nah, nanti kita akan berbagi kelompok, kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian kalian berdiskusi untuk mengetahui apa bagian-bagian dari ginjal tersebut yang berfungsi untuk penyaringan darah. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, saya harap kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Kemudian kalian bisa menjelaskan fungsi sistem ekskresi dalam tubuh manusia dengan benar. Dan ini adalah 3 jenis penilaian yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran saya punya soal untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Kemudian ada nilai sikap. Sikap yang seperti apa yang dinilai? Yang pertama, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, kemudian disiplin dalam proses pembelajaran. Oke? Kemudian ada keterampilan. Bagaimana kalian melakukan percobaan, bagaimana kalian melakukan diskusi dengan teman kelompok, dan bagaimana kalian melakukan presentasi. Perhatikan video yang akan saya putarkan. Oke? Untuk kalian bisa nanti kemudian merumuskan masalah. Diperhatikan videonya dengan baik. Sekarang silahkan kalian merumuskan masalah berdasarkan video yang ada tadi, yang sudah kalian tonton. Setiap orang silahkan merumuskan 2 pertanyaan. Oke, silahkan rumuskan masalahnya sekarang. Oke, sekarang siapa yang mau membacakan rumusan masalahnya pertama kali? Silakan angkat tangan. Oke, boleh Puspita, berdiri pintar. Bagaimana proses pembentukan oren? Oke.
Sekarang siapa lagi yang mau membacakan rumusan masalahnya? Silakan angkat tangan. Oke, boleh Ilham. Zat apa saja yang terkandung dalam urin? Siapa lagi? Boleh angkat tangan. Oke, Dewi boleh. Apakah ada faktor yang mempengaruhi terbentuknya urin? Oke. Tadi juga saya sudah berkeliling ya, melihat rumusan-rumusan masalah yang kalian tuliskan. Apakah sama dengan rumusan masalah yang sudah dibacakan oleh teman-temannya? Oke, kalau sama berarti kita cukupkan ini yang 3 saja ya. Silahkan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan berpencar mencari teman kelompoknya masing-masing. Saya bagikan LKPD dan bahan ajar ya. Bahan ajar yang ada, yang sudah saya bagikan juga di handphonenya boleh dibuka ya. Nah, sekarang silahkan kalian merumuskan hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah tadi yang sudah kalian tuliskan. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Sekarang silahkan setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Perwakilan kelompok ya, silahkan. Sudah, apalagi yang dilakukan selanjutnya? Nah, lihat nanti perbandingannya sebelum dan sesudah, apa yang berbeda. Iya, tetap. Nah, kalau sudah silahkan diskusikan ya. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan diskusinya kalau sudah. Berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan. Misalnya kayak nomor 1, bagaimana perbedaan cairan sebelum dan sesudah. Silakan diperhatikan bagaimana, baru kemudian didiskusikan. Boleh sekarang silakan diolah datanya. Simpan aja di sini kalau sudah. Sambil berdiri akan aja. Disandarkan aja. Iya, itu. Kan? Ya, betul. Nah, di mana-mana. Tanya filtrasi di mana? Sini. Kan? Kayak gitu. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan presentasi ya. Siapa kelompok yang mau pertama untuk presentasi boleh angkat tangan? Oke, boleh. Kelompok 2 dulu. Silakan maju. Ya, silakan berdiri. Yang rapi, sini-sini.
Ya, susun yang rapi. Yang lain silahkan diperhatikan, kemudian cocokkan jawabannya dengan jawaban temannya yang persentase. Jika ada yang berbeda boleh ditanyakan ya. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model penyaringan darah dalam ginjal yang akan disampaikan oleh Siti Nur Ainayati. Kepada Siti Nur Ainayati, silakan. Rumusan masalah. Bagaimana proses pembentukan urin? 2. Zat apa saja yang terkandung dalam urin? Hipotesis. Pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Tahap filtrasi penyaringan, reabsorpsi penyerapan kembali. Zat-zat yang terkandung dalam urin: air urea, asam urat, ammonia, kreatin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, klorida, dan garam. Satu. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Air sebelum disaring warna merahnya lebih pekat dan keruh, sedangkan setelah disaring air yang berwarna merah pekat menjadi lebih mudar dan lebih bening. 2. Apa yang menyebabkan berbeda? Terdapat kertas saring yang diletakkan di atas corong. 3. Bila rangkaian percobaan pada gambar 9.4 diumpamakan sebagai badan Malpighi, maka A. Corong dan kertas disaring diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan Malpighi? Corong dan kertas saring diumpamakan sebagai bagian glomerulus. B. Gelas kimia diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan Malpighi? Gelas kimia diumpamakan sebagai kapsula Bowman. Pembentukan urin terjadi di dalam ginjal. Istilah tabel di bawah ini untuk menjelaskan proses pembentukan urin yang terjadi dalam ginjal. Tahapan: filtrasi, tempat; glomerulus, bahan, darah; hasil urin sekunder; reabsorpsi, tempat; tubulus proksimal, bahan, urin sekunder; hasilnya urin primer; augmentasi, tempat; tubulus distal, bahan, urin primer; hasil urin sesungguhnya. Percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? 1. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar memulai urin. 2. Fungsi ginjal adalah: 1. Menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat metabolisme. 2. Membersihkan zat yang jumlahnya berlebihan. 3. Reabsorpsi, penyerapan kembali elektrolit tertentunya yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. 3. Tahapan proses pembentukan urin di dalam ginjal adalah 3 tahapan utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sekian hasil diskusi yang kami sampaikan. Apakah di antara kalian teman-teman yang ingin bertanya? Oke, boleh Rizda berdiri. Kami dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah urin? Tadi pertanyaannya apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Nah, boleh silakan dijawab. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin yaitu: 1. Jumlah air yang diminum. 2. Suhu lingkungan. 3. Kadar garam di dalam darah. 4. Hormon ADH. 5. Hormon insulin. 6. Alkohol dan kafein. 7. Dan stres. Bagaimana? Paham? Apakah di antara kalian teman-teman apa yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, boleh ditutup.
Sekian dari kami, salah kata, salah sikap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk temannya yang sudah presentasi. Boleh? Sekarang siapa lagi yang mau persentase? Silakan angkat tangan. Boleh maju. Kelompok berikutnya. Ya, siapa yang buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Irma. Rumusan masalah, bagaimana proses pembentukan urin? 2 zat apa saja yang terkandung dalam urin? Hipotesis, penyaringan, filtrasi, penyerapan kembali, reabsorpsi, dan pengumpulan augmentasi. 2. Air, urin, asam urat, amonia, kreatin, asam laktat, klorida, dan garam. 1. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Sebelum disaring adalah berwarna merah keruh, sedangkan setelah disaring warnanya berubah merah bening. Apa yang menyebabkan berbeda? Adanya tekanan ke bawah mendorong air dan komponen melewati pori-pori dari kertas saring. 3. Bila rangkai percobaan pada gambar 9.4 diumpamakan sebagai badan malving, maka A. Corong dan kertas saring diumpamakan sebagai bahan. Apakah pada badan malving? Corong dan kertas saring diumpamakan sebagai glomerulus karena terdapat unit penyaring larutan yang masuk. B. Gelas kimia diumpamakan sebagai bagian apa pada badan malving? Gelas kimia diumpamakan sebagai kapsula Bowman yang berfungsi menampung larutan yang telah disaring, kemudian meneruskan pada saluran ginjal lainnya. 4. Pembentukan urin terjadi di dalam ginjal. Istilah tabel di bawah ini untuk menjelaskan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Tahap filtrasi, tempat tubulus, glomerulus, bahan darah, hasil urin primer, tahap reabsorpsi, tempat tubulus proksimal, bahan urin primer, hasil urin sekunder. Tahap augmentasi, tempat tubulus distal, bahan urin sekunder, hasil urin sesungguhnya. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Bapak ada yang ingin menanggapi atau jawabannya sama? Bagaimana jawabannya, sama atau tidak? Sama? Oke, Kalau sama, tidak ada yang menanggapi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Oke, sekarang berikutnya. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah ginjal itu merupakan salah satu dari alat ekskresi. Nah, alat ekskresi itu ada 4 ginjal. Yang pertama yang kita bahas, kemudian ada paru-paru, ada hati, ada kulit. Ya, jadi ada 4 sistem ekskresi. Untuk lebih mudah kalian mengingat, bisa diingat begini, pahaku gatal. Iya, pahaku gatal. Pa itu
paru. H itu hati, ku itu kulit. Nah, gatal itu kita ambil untuk ginjal. Jadi untuk sistem ekskresi, alat-alatnya atau organnya bisa disingkat dengan pahaku Iya, paham ya? Oke, ini adapun proses yang terjadi dalam ginjal untuk membentuk urin. Jadi ingat ya, ginjal adalah alat ekskresi yang mengekskresikan urin. Nah, prosesnya itu ada 3 tahap. Apa yang pertama? Filtrasi. Dia di mana? Disaring. Jadi filtrasi itu kan penyaringan. Di mana tempatnya dia disaring? Glomerulus. Apa yang disaring? Yang disaring adalah darah. Kemudian setelah dia melewati glomerulus menghasilkan urin primer, urin primernya ini kemudian dimasukkan atau mengalami proses yaitu reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Penyerapan ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, maka diseraplah kembali. Menghasilkan urin apa? Urin di mana tempatnya terjadi? Tubulus. Tubulus proksimal. Yang tahap terakhirnya adalah augmentasi. Apa augmentasi, Ana? Terjadi penambahan zat yang dibutuhkan tubuh sampai terbentuk urin sebenarnya yang terjadi di tubulus distal. Jadi dia terjadi di tubulus distal. Nah, dapatlah urin urin sesungguhnya itu kemudian akan disimpan sementara di dalam tubulus kolektifus. Nah, dari tubulus kolektifus nanti baru dialirkan menuju ke kandung kemih. Paham sampai sini ya? Berikutnya silahkan perhatikan video berikut ini ya. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kacang dan ukurannya sebesar kepalan tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Nah, perhatikan tadi itu ya, susunan dari ginjal. Ada korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke PKP untuk proses reabsorpsi. Perhatikan itu jalannya ya. Zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Nah, itu tadi ya, air, gula, dan garam yang diserap kembali. Kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil augmentasi inilah urin yang sebenarnya. Iya, urin sebenarnya. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh. Nah, ini ya, ginjal ini namanya pelvis ginjal. Dia di sini ditampung dulu urin sesungguhnya, baru kemudian dialirkan melalui ureter menuju ke kandung kemih. Baru dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula atau protein. Oke, perhatikan ini ya. Ciri-ciri urin, warnanya kuning pucat, berbau khas. Kenapa dia punya berbau khas ini ya? Kenapa kencing itu atau urin itu punya bau yang khas? Karena ini, pengaruh dari urea. Baunya bagaimana? Sedap atau tidak sedap? Iya, karena urea ya, namanya juga sampah di mana-mana ya pasti baunya tidak sedap karena zat-zat sisa. Ini adalah ciri-ciri urin yang sehat atau yang normal. Warnanya kuning pucat ya. Kemudian ada baunya yang khas, ada lagi tambahan tidak berbusa. Kalau dia berbusa itu merupakan salah satu ciri-ciri dari adanya gangguan di ginjal. Kemudian ini kandungannya dari urin, urea, amonia, asam urat, kreatinin.
benda keton, toksin, zat kimia asing, dan ion elektrolit. Dan kemudian Urin yang normal tidak mengandung gula dan tidak mengandung protein di dalam larutan urinnya. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Hadijah berdiri. Berdasarkan penjelasan tadi, urin yang normal itu yang tidak mengandung protein dan glukosa. Apa yang terjadi pada tubuh kita jika urin kita mengandung protein dan glukosa? Siapa yang mau jawab dulu sebelum saya jelaskan? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Ana? Jika di dalam urin terdapat protein, bisa menandakan adanya gangguan kesehatan seperti infeksi ginjal atau infeksi saluran kemih. Jika dalam urin terdapat glukosa, bisa menandakan orang tersebut menderita penyakit diabetes mellitus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ana ya. Betul jawabannya. Jadi kalau di dalam urin kalian terdapat kandungan protein, ini bisa menandakan adanya gangguan-gangguan di dalam ginjal. Misalnya tadi ada infeksi di ginjal, bisa juga terjadi infeksi pada saluran kemih. Nah, kalau misalnya tergandung protein, ini yang perlu dapat penanganan khusus dari dokter. Gimana caranya supaya ginjal kita tetap sehat? Ya itu tadi, harus menjaga pola makan. Ingat, semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Caranya juga dengan, kalau kalian punya kebiasaan duduk lama, harus juga rutin minum air. Berapa gelas yang dianjurkan? 8 gelas air yang dianjurkan untuk diminum dalam 1 hari. Dan yang paling penting, jangan suka menahan buang air kecil. Paham ya? Sebelum mengerjakan soal evaluasi, saya akan mengumumkan ya, kelompok yang kinerjanya paling bagus pada pertemuan hari ini. Silakan setiap perwakilan kelompok maju. Nanti saya akan tentukan siapa juaranya ini. Kelompok ini dapat 1 kotak ya. Bujur. Kelompok dengan kerja paling baik pada pertemuan hari ini. Jadi yang dinilai keseluruhan ya, diskusinya, bagaimana kekompakannya, bagaimana dia melakukan percobaan, dan saya putuskan kelompok terbaik pada pertemuan hari ini adalah kelompok yang mana ya? Yang mana? Oke, kelompok 2, kasih tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Sama-sama. Saya kasih games dulu sebelum masuk ke mengerjakan soal evaluasi. Ayo silakan. Kalau saya bilang pegang kepala, semua pegang kepala. Saya bilang pundak, pegang pundak. Kalau saya bilang tepuk, tepuk. Kalau saya bilang snack, ambil rebutan. 2 ya, langsung 2 ya. Sekarang konsentrasi, kepala, pundak, 2 tangan. Tepuk, pundak, kepala, tepuk, tepuk, kepala, pundak, tepuk, tepuk, snack. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang silakan dikeluarkan handphonenya, buka aplikasi Quizzes ya. Join my quiz. Kita lihat juaranya, Ana nomor 3, Alpi 2, 1 Muhaimin. Ore. Nih saya kasih pulpen 1 orang 1 ya. Ini tadi yang juara 1 siapa? Muhaimin dapat 2 pulpennya. Ana 3, Alpi
2. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan kalian berekspresi. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini? Kalau senang, silahkan kasih jempol 2. Kalau pusing, silahkan pegang kepala. 1, 2, 3. Silahkan berekspresi. Oke, ada yang kasih jempol, ada yang pusing. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan. Sekarang saya mau tanya, apa yang membuat kalian tertarik dan apa yang membuat kalian tidak tertarik belajar tadi? Boleh angkat tangan siapa yang mau ungkapkan perasaannya? Boleh Ana berdiri. Yang membuat saya tertarik dalam pembelajaran hari ini, melakukan eksperimen bersama teman-teman, tertawa bersama, ada kerjasamanya, melakukan presentasi dengan percaya diri, menambah pengetahuan dan wawasan. Terima kasih Ana sudah mengungkapkan perasaannya. Nanti saya akan bagikan lembar refleksi, silahkan diisi sebagai bahan untuk Ibu merefleksikan diri untuk lebih baik nanti pembelajaran berikutnya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, saya punya pantun dulu ya. Pergi ke pasar beli sekilo mangga, dapat hadiah rambutan sepulangnya. Tuhan hadiahkan ginjal untuk dijaga, maka rawatlah sepenuhnya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang organ ekskresi berikutnya, yaitu pahaku, paru-paru, hati, dan kulit. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh Kak Swani pimpin doa lagi? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila nabis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.